Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kelompok usaha yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Karenanya pemerintah kembali melanjutkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI di tahun 2023 ini. Gernas BBI tahun ini diluncurkan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada Mei 2023. Dan puncak acara berlangsung di bulan Agustus 2023. Gernas BBI yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo fokus untuk mendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri. Tahun 2023-2024, Gernas BBI diperluas cakupannya dengan penambahan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI. Saudara, terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi hingga 61,07% atau setara dengan 8,5 triliun rupiah pendapatan domestik bruto atau PDB nasional. Sejak pertama kali Gernas BBI diluncurkan, total UMKM yang pindah ke ruang digital sebanyak 20,6 juta. Diharapkan di tahun 2024 jumlah ini bertambah menjadi 30 juta UMKM. UMKM punya kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia dan kalau kita bayangkan jika 270 juta jiwa warga Indonesia memilih menggunakan produk UMKM dalam negeri, tentu UMKM menjadi raja di negeri sendiri sekaligus bisa ikut memperbaiki ekonomi negara. Lalu apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggiatkan UMKM menjadi raja atau tuan rumah di negeri sendiri? Kita berbincang dengan Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, beserta Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara. Selamat malam Pak Usman, Pak Zainal. Selamat malam. Selamat malam Mbak Cindy. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Usman, kenapa harus ada Gernas BBI tahun ini? Ya, jadi Gernas BBI ini setiap tahun diselenggarakan sejak 2020. Dan dalam hal ini biasanya kementerian-kementerian ini mendapat tugas menjadi co-campaigner, manager, dan Kominfo tahun ini mendapatkan giliran sebagai co-campaign manager di Kalimantan Utara. Nah, kenapa kita melaksanakan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia? Karena kalau kita belajar dari negara lain, ya pembelian produk dalam negeri ini akan menumbuhkan ekonomi, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, apalagi kalau Indonesia ini kan pertumbuhan ekonominya didorong salah satunya oleh konsumsi di dalam negeri begitu. Nah, kalau kita lihat negara lain sebagai contoh Tiongkok, ya Tiongkok ini apa-apa semuanya produk dalam negeri begitu, dan ada kampanye dan masyarakatnya juga membeli produk dalam negeri. Ya. Untuk platform digital saja mereka punya produk dalam negeri yang kemudian digunakan. Ya, cuma sistem Tiongkok ini kan berbeda dengan Indonesia. Indonesia lebih demokratis. Karena itu kita melakukannya, yang bisa kita lakukan adalah gerakan. Ya. Artinya kita mengajak masyarakat untuk mencintai dan membeli produk dalam negeri. Tapi sebelum mengajak masyarakat mencintai, membeli produk dalam negeri, pemerintah, negara harus memberikan teladan. Kan begitu. Nah, karena itu Gernas ini pun sebetulnya kampanye buat pemerintah dari pusat sampai daerah, kementerian dan lembaga, juga BUMN, agar membeli atau menggunakan produk dalam negeri. Nanti masyarakat berangsur-angsur akan mencontoh itu begitu. Jadi keteladanan ini menjadi penting, karena itulah kenapa kita melakukan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Oke, ada targetnya untuk tahun ini, Pak Usman? Ya, targetnya sebetulnya target yang dicanangkan oleh Presiden itu 400 triliun. Ya, 400 triliun pada tahun 2022 kemarin. Ya, nah, kita sudah mendapatkan sekitar, ya ini komitmen itu 1.001 triliun rupiah. Dan realisasi artinya yang sudah betul-betul dibelanjakan produk dalam negeri ini dari pemerintah ya, itu
762,75 triliun Dikit lagi ya, rupiah sudah 70% ya. iya, atau 76,2%. Ya, jadi sudah melampaui target yang dicanangkan oleh Presiden begitu. Begitu juga produk-produk dalam negeri yang sudah tayang di e-katalog itu Ya. sudah mencapai 2.493.151 atau 249% ini sudah Oh, wow. meningkat, ya, 249% meningkat dari target, sudah melampaui target sebesar 1 juta produk di 2022. Jadi ada efek, ada manfaat, ada ya follow up lah dari gerakan nasional bangga buatan Indonesia ini begitu. Baik, Pak Usman. Saya ke Pak Zainal dari Gubernur Kaltara. Di Kaltara bagaimana kondisi UMKM di sana, Pak Zainal? Potensinya bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Cindy atas waktunya. Eh, Potensi UMKM yang ada di Kalimantan Utara ini ya sangat luar biasa, ya Mbak Cindy. Dan tema yang kita angkat ya dalam Bangga Buat Indonesia ini adalah menyatu dalam harmoni benuanta. Dan seperti yang Mbak Cindy lihat, yang saya gunakan ini kan merupakan hasil UMKM. Nah, seperti yang di kepala saya ini, Ya. singal, ini hasil juga dari UMKM. Baju yang saya gunakan, baju batik Kaltara ini adalah hasil UMKM. Jadi saya selalu ya menonjolkan untuk hasil-hasil UMKM Kaltara supaya masyarakat Indonesia bisa mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh Kalimantan Utara. Dan bukan hanya ini saja, banyak produk-produk lain ya, hasil perikanan, kemudian hasil-hasil pertanian, kemudian bahan-bahan, dan banyak lagi yang unggulannya bisa, apa sih dari Kaltara, Pak Zainal? Bagaimana, Mbak Cindy? Produk unggulannya apa kalau dari Kaltara? Ya, produk unggulannya itu adalah beras adan. Beras adan ini satu Ya. apa namanya itu yang diproduksi di perbukitan, yang dikemas, dan ini kita jual ke Brunei dan Malaysia dalam bentuk kemasan yang dikemas oleh UMKM yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di daerah Krayan. Itu yang menjadi unggulan. Kemudian juga dari hasil laut ya, hasil laut yang begitu banyak, termasuk ya bandeng organik, udang organik, kepiting bakau dan sebagainya itu. Baik, UMKM juga terus didorong untuk bisa masuk pasar digital supaya menjangkau lebih luas lagi konsumennya. Kami nanti akan bahas ya, ditahan dulu Pak Zainal, akan kami bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami masih membahas soal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bersama Usman Kansong dan juga Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara. Pak Usman adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Pak Usman, kan Indonesia saat ini atau pemerintah saat ini mendorong UMKM untuk pindah ke digital supaya pasarnya lebih luas. Kalau saat ini jumlahnya sudah sekitar 26 juta UMKM yang sudah pindah ke digital. Target dan upaya untuk bisa memperbanyak lagi UMKM pindah ke digital bagaimana dari pemerintah? Ya, targetnya 30 juta UMKM di tahun 2024. Itu target yang disampaikan Presiden Jokowi. Ya. Dan upaya yang dilakukan oleh Kominfo, ya antara lain kita meluncurkan tahun lalu, meluncurkan program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM. Jadi dengan program tersebut kita memperbanyak UMKM yang onboarding di dunia digital. Selain itu kita juga melakukan pendampingan kepada UMKM. Salah satunya adalah pendampingan ataupun pelatihan pembuatan nomor induk berusaha NIB. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kementerian Investasi. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi untuk sertifikasi halal misalnya. Ini bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi dengan demikian UMKM kita ini siap untuk memasuki pasar yang lebih luas.
ya baik pasar di digital maupun pasar yang sifatnya ke target konsumen tertentu, misalnya terkait dengan jaminan produk halal tadi itu atau sertifikasi halal. Jadi kita melakukan berbagai upaya agar UMKM kita ini naik kelas, ya terutama dari sisi pemasaran. Kita lakukan pelatihan juga bagaimana misalnya mereka ini mengemas produknya supaya dipromosikan secara menarik lewat media sosial misalnya. Itu juga kita lakukan ya agar UMKM kita ini ya mampu bersaing ya dengan apa namanya perusahaan-perusahaan besar begitu, produk perusahaan-perusahaan besar maupun produk asing begitu. Jadi kita tingkatkan juga kualitas produk mereka begitu. Oke, Pak Zainal, kalau dari wilayah Anda di Kaltara, ada kendala nggak dari UMKM untuk bisa berpindah ke ruang digital? Baik, Mas Siti. Jadi yang menjadi kendala dalam perpindahan ke digital ini kan karena kami khususnya di Kaltara ini masih banyak wilayah-wilayah yang blank spot, ya blank spot. Ini sehingga menjadi salah satu kendala beberapa UMKM yang belum bisa masuk ke sistem. Tapi dengan gerakan nasional BBI tahun 2023 ini, ya kita bersyukur karena bisa meningkatkan rasa bangga kami dengan buatan Indonesia melalui program produk-produk dalam negeri pastinya, ya yang sudah digagas oleh Kementerian Kominfo ini. Dan pelaksanaan UMKM ini sangat membantu, sangat mendorong UMKM yang ada khususnya di Kaltara untuk bisa masuk ke sistem digital ini. Yang masuk ke sistem digital, baik itu di e-commerce ataupun di artinya jual beli online ya, maupun ke sistem e-katalog. Nah ini sudah banyak yang masuk di sistem ini, namun di beberapa lokasi ya kita harapkan juga dari bantuan Pak Dirjen nanti supaya wilayah-wilayah yang blank spot ini yang sudah ada BTS-nya di Kaltara supaya bisa dibantu untuk pemasangannya sehingga UMKM yang ada di Kaltara bisa masuk semua dalam sistem. Gimana nih Pak Usman untuk mengatasi blind spot? Mungkin tidak hanya di Kaltara tapi di beberapa lain Indonesia juga ada nih blind spot untuk menjadi kendala untuk UMKM. Betul sekali itu yang disampaikan Pak Gubernur dan Mbak Cindy ya. Jadi memang kalau kita lihat data ini kan daerah Indonesia yang sudah tercover internet ini baru 78%. Artinya masih ada 22% lagi yang belum tercover dan itu umumnya ada di daerah 3T ya termasuk di Kalimantan Utara. Nah karena itu kita ini kan punya program percepatan transformasi digital dalam hal infrastruktur ya. Kita menggelar fiber optik misalnya. Kemudian juga kemarin kita kan baru meluncurkan satelit Satria. Satelit Satria 1 itu baru beroperasi efektif ya artinya mulai beroperasi itu Desember. Ya nanti Januari mungkin lebih ada akselerasi lagi dan BTS ya tentu kita terus akan menyelesaikan pembangunan BTS sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Ya Menkominfo sudah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan BTS ini di akhir 2023 ini. Baik, mudah-mudahan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kita semakin bisa mendekat ke UMKM, UMKM juga memperluas pasarnya melalui ruang digital, dan produk-produknya juga semakin bersaing, kita semakin bangga dengan buatan Indonesia. Terima kasih Pak Usman Kansong, terima kasih juga Pak Zainal Arifin Paliwang sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.